Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Masya Allah. Allah. Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Ternyata rindu yang selama Masya Allah. Ya, maksudnya rindu dengan orang-orang yang cinta Al-Quran, Ustaz. Iya, Ustaz. Rindu dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran ternyata tersampaikan juga. Iya. Saya bersyukur kepada Allah. Selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Nah, pada saat ini di hadapan kita nih pemirsa, alhamdulillah ada sosok pemuda yang dimana kita coba korek-korek, bukan korek-korek kuping, bukan, tapi kita coba gali potensi beliau ini yang sudah luar biasa di bidang ilmu Al-Quran. Masya Allah. Bagaimana statement trik kita untuk menghafal Al-Quran, berapa lama, apa yang kita butuhkan dalam menghafal Al-Quran, kita akan tanya bagaimana cara-caranya kepada beliau. Ustaz, harus membagi ilmu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, insya Allah. Ini Pak Ustaz, ada beberapa pertanyaan di usia kita yang masih muda, apalagi Ya. anak-anak seusia kita yang masih dengan nuansa muda, Iya. dengan Iya, betul. nuansa jiwa muda gitu. Suka kita kadang-kadang ya harus mencoba apa yang kita belum coba. Iya. Kita ingin mencoba yang belum kita tahu. Iya. Nah, tapi sepertinya orang yang ada di hadapan saya Masya Allah. ini sepertinya luar biasa, ayatun min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah untuk menitipkan satu Al-Quran. Amin. Ya, bukan hanya sejus dua juz, 30 juz, Masya Amin, ya Allah, Allah, Masya Allah. di diri antum Ustaz. Ya. Nah, ini bagaimana trik antum dulu menghafal dari awal? Apakah antum ada metode? Tapi dari pertama dulu, pertanyaan dulu Ustaz. Iya, boleh. Pertama, yang dibutuhkan untuk menghafal itu kemauan atau kecerdasan? Oke. Ya, Sat. Ya. Silakan, Sat. Baik. Kalau membandingkan ya, atau apa namanya tuh dari kemauan sama kecerdasan gitu. Sebenarnya lebih dominan banyak itu kemauan kita. Karena kalau di dalam menghafal Al-Quran itu salah satunya itu adalah kesabaran saja. Kesabaran kan ya. Meskipun sepintar apapun ya kan, secerdas apapun ya, kalau nggak sabar ya, dan kalau nggak mau itu nggak akan masuk saat gitu. Soal di sisi lain itu kemauan sama kesabaran lah yang lebih dominan. Yang lebih dominan. Ini berarti sudah kita bisa tarik benang merahnya. Kemauannya harus utama, Sat. Nah, betul saja. Nah, terus nanti untuk di kecerdasan mendukung juga. Ya, sebenarnya kecerdasan itu mendukung saja, alhamdulillah. Kesabaran dan kemauan. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Bisa menjadi seorang hafizah, kemauan kita ya, kesabaran. Nah, yang kedua nih, Sat. Dalam menghafal Al-Quran, ini kan ada cepat dan lambat. Iya, betul saja. Apakah itu tergantung dengan metode atau memang nggak mesti ada metode gitu, Sat? Atau bagaimana gitu, biar kita bisa menghafal dengan cepat, Baik. juga tepat gitu. Baik, Ustaz. Iya, kalau dalam menghafal Quran itu memang pertama pencandangan itu ditarget saja. Oh, harus Jadi, ada target. Iya, harus itu. Kalau misalkan nggak ada target itu leha-leha saja. Jadi seakan-akan Malas, tuh ya. seakan-akan tuh setiap harinya tuh kayak seakan-akan tuh ya cuman store gitu kan, berapa gitu kan ya. Kalau kita punya target kan, target sehari misalkan apa namanya itu 3 lembar gitu kan, 6 halaman gitu kan, atau 8 halaman gitu kan. Nah, sebelum nyampe target itu nggak boleh tidur dulu ya kan, sedikitnya gitu kan, berbicara sama teman gitu kan ya. Jadi diporsir lagi. iya, diporsir lagi waktunya gitu kan, biasanya kayak gitu. Sampai bahkan saya sendiri tuh kan tidur tuh ya sejam 2 jam lah gitu kan ya. Masya Allah. Itu dalam Yang 24 jam itu. 24 jam Iya, itu 24 jam itu. tidur cuma Sejam 2 jam itu. Bahkan pernah juga karena bukan nggak nyampe ya, karena targetnya itu kayak seakan-akan saya belum gitu kan, belum sampai target. Apa namanya itu, dari mulai target murojaah gitu kan ya, sama target menghafal gitu kan. Pernah itu cuman sekitaran beberapa menit doang ya kan, nggak nyampe 1 jam, itu sehari kan. Karena targetnya itu belum selesai dalam diri saya gitu kan. Makanya awal yang saya tekankan itu dalam diri saya itu pertama target dulu ya kan, target ya. Setelah itu baru di mungkin metode-metode gitu kan. Sebenarnya metode itu tergantung kita ya saudara, dan tergantung mood kita. Kadang rasa males ya kan, tapi rasa males itu timbul ya ketika nggak ada motivasi dalam diri kita gitu kan ya. Nah, makanya dalam menghafal Quran itu salah satunya itu mood kan, yang mood itu karena ada dirinya itu terdorong motivasi gitu kan, motivasi kita selalu bermotivasi, kayak
saya harus selesai, saya harus selesai gitu. Terus ya gitu. untuk memotivasi diri Iya, terutama gitu gitu, kan. ya. Barulah mungkin dengan Metode. gitu ya. Oke. Sahabat cinta Al-Qur'an. Ini beliau ini dulu saya ketemu tahun lalu Sat ya. Iya, tahun lalu. Kita ketemu sama beliau ini seger buger nih. Masya Allah. Gemuk ini orangnya ini. Bukan berarti lagi Ramadan terus kurus nih, kita baru loh ini puasa. Kan baru Iya, puasa betul. nih. Baru puasa. Ramadan ini baru. Tapi beliau ini memang udah kurus kering begini. Iya. Ya, dulu gemuk Gemuk luar banget biasa, saja, ya. berisi. Iya. Tapi sekarang sampai lihat kita pucat kayak begini kan. Iya, Ustaz. Pucatnya terus kelihatan kurus, kelihatan tapi luar biasa. Ini demi Al-Qur'an. Sehingga beliau bisa luar biasa. Kita harus ada motivasi berarti Iya, ya. betul. Setiap mood kita itu kan kita nggak tahu gitu. Iya, ya. Ya, bahkan beliau juga kadang-kadang tidur ini dalam 24 jam itu cuma 2 jam untuk tidur. Iya. Otomatis meleknya itu 22 jam. 22 Ya jam. Rabbal Alamin. Saya nggak bisa bayangkan. Gimana jadinya gitu. Iya. Saya udah kurus begini, kalau saya coba kayak antum kayak gimana gitu. Iya. Oke, Zat, selanjutnya. Baik, Ustaz. Ini ada orang juga sering berpandangan kepada lingkungan, Ustaz. Iya, Ustaz. Lingkungan. Saya nggak tahu ya lingkungan Al-Quran itu seperti apa, Iya. yang cocoknya buat apa. Yang penting kalau saya suka keindahan. Iya. Jadi apakah untuk menghafal Al-Quran ini harus membutuhkan lingkungan yang khusus gitu, Ustaz? Bagaimana? Kalau lingkungan sih tergantung Ustaz ya. Kalau saya itu kalau ngafal tuh nggak bisa di luar Ustaz ya. Harus di dalam dan kondisi itu nggak ramai gitu. Harus sendiri gitu. Ya kan harus sendiri gitu. Mengurung diri Iya, ya? mengurung diri gitu Social kan. distancing. Nah, ya bisa aja. Iya. Pokoknya nggak terlalu ramai gitu kan. Bahkan kalau ramai tuh biasanya tutup kuping Ustaz ya. Iya. Biar apa ya namanya? Nggak tahu sih, agak cepat aja kan untuk dapatnya gitu kan. Biasanya kayak gitu. Dulu semasa SMA ya, Ustaz ya. Saya sekarang itu umur 18 tahun Ustaz ya. Sekarang Selesai 18 umur tahun. 18 tahun. Pemirsa, Masih muda 18 banget. tahun. Muda banget. Iya. Saya umur 12 tahun. Iya. Iya. Jadi umur 18 tahun iya. sudah. Masya Allah, luar biasa. Semasa saya sekolah ya. Tapi di sisi lain sekolah itu saya tetap ngafal ya. Tapi ngafalnya itu sehari itu kadang ngafal, kadang enggak gitu. Kadang ngafal, kadang enggak juga. Terus itu cuman apa namanya? Cuman mungkin jus-jus yang kayak jus 30, jus 29 gitu, yang belakang-belakang gitu kan ya, Ustaz ya. Nah, itu. Terus kalau yang star banget itu dari mulai saya dulu di Bengkulu Ustaz ya. Di Bengkulu itu saya dapat sekitaran 12 jus di sana. 12 Nah, juz 12 jus kan. Nah, selama lamanya itu sekitaran 3 bulan setengah. 3 bulan setengah Iya. itu 12 juz. Iya, 3 bulan Masya setengah. Allah, Al-Quran 30 juz. Antum 3 bulan Iya. dapat 12 juz. Sepertiganya udah. 3 hampir bulan lebih. ya sekitaran 3 bulan lah sih dia, 3 bulan ya, nggak nyampe 3 bulan setengah ya kan. 3 bulan ya, 3 bulan. 3 bulanan ya. Sampai Iya. 12 juz. 3 bulan. Setelah itu Masya Allah, bukan main. saya apa ini ya, apa namanya tuh lanjut di ini di Kuningan Ustaz ya. Di Kuningan. Di Kuningan Jawa itu Barat. iya Jawa Barat. Itu apa namanya tuh? Pertamanya ngulang lagi Ustaz ya. Ngulang dari nol ya kan. Itu di Kuningan karena tapi masih punya modal nih, 12 juz kan ya. 12 juz Ya, punya modal. punya modal. Distorin di sana dan melanjutkan lagi sampai selesai dalam kurun waktu 2 bulan. 2 bulan. 43 hari. Allah. Ya, di sana 43 hari. Tuh, 43 hari. Masya Allah, berarti kalau kita total antum dari nol banget dari awal itu yang tadi di Bengkulu Ya. 3 bulan. Sekitar 3 bulan lah. 3 Ustaz ya. bulan. Terus di Kuningan itu 2 bulan. Iya, 43 hari kalau saya catat ya, Ustaz ya. Nah. Karena saya punya catatan gitu. Masya Allah. Targetnya luar biasa. 5 bulan ya, kurang lebih 5 bulan. Iya, kurang lebih. Kurang lebih 5 bulan sampai 30 juz. Iya. Masya Allah. Ini saya nggak bayangkan. Dan ini memang sudah tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa yang mau, tidak ada sekat dan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang mau apa saja. Ya bisa dikatakan menjadi apapun mungkin bisa saat Iya, sih, selain menjadi malaikat sama nabi gitu. Iya. Ya selama kita mau, selama kita punya keinginan, Masya Allah ya. Iya. Ini menjadi motivasi kita bagi generasi milenial Iya, betul yang sekali. ingin menghafal Al-Quran. Dalam jangka 5 bulan doang luar biasa sudah bisa untuk menghafal Iya. Al-Quran. Dengan kurus kering, Masya Allah, Ustaz. dengan perjuangan yang luar Iya. biasa.
Betul banget. 24 jam tidurnya itu cuma 2 jam. Ini bisa ditiru pemirsa, tapi hati-hati yang punya darah tinggi, yang punya darah rendah. Kalau yang darah tinggi langsung bahaya, yang punya darah rendah langsung bahaya juga. Maka oleh sebab itu metode yang diterapkan sama Ustadz Kohar ini harus kita ikuti sepertinya. Iya. Tapi hati-hati ketika mengikuti juga, jangan terlalu porsir begitu saja. Iya, betul, ha. Bahaya. Kalau Iya. mungkin beliau ini dikasih kelebihan oleh Allah sehingga 5 bulan menghafal Al-Quran. Karena setiap orang itu sebenarnya mampu Iya. untuk menghafal Quran, karena niat sama apa namanya itu Kemauan. keinginan ya, atau kemauan aja ya kan, sama kesabaran aja gitu kan. Bahkan kalau misalkan apa namanya itu pengen ya kan, pengen selesai gitu ya karena harus timbul aja sih, timbul niat pengen gitu kan, dan sabar di situ ya kan. Sudah apa namanya tuh bahkan dari kita itu ya kan, ada juga yang udah hampir selesai kan misalnya, hampir selesai, tapi kesabarannya itu saja, kesabarannya kayak seakan-akan tuh kayak apa namanya tuh nggak sabaran gitu, nggak sabaran, ujung-ujungnya dia lost gitu kan, dia keluar gitu kan ya. Tidak ada yang tidak bisa saat ya. Iya, betul. Intinya kemauan dan kesabaran pemirsa. Tidak ada suatu hal yang mustahil, pasti bisa. Beliau menghafal Al-Quran selama 5 bulan, selesai 30 juz. Bukan hanya juz 30. 30 juz pemirsa. Kalau mau tes silahkan ke Mahat Tahfizul Quran Al-Amanah. Iya. Tes hafalan beliau ya. Karena alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini beliau yang jadi imam, langsung kita 1 juz 1 malamnya. Masya Allah. Yang sebelumnya kan kita coba-coba baru mulai ini Iya. untuk 1 juz per malamnya. Iya. Alhamdulillah beliau bisa untuk menyumbangkan tenaga langsung mengimami kita. Insyaallah mungkin nanti kita akan sampai di akhir bulan Ramadan selesai 1 Amin. Al-Quran atau 30. Iya. Pemirsa, itu saja hikmah yang bisa kita tangkap untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada yang tidak bisa, semua bisa asal mau dan sabar. Oke, Allahumma fiqhul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.